Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Lina Ginting bersama Bapak Edi. Kita keliling-keliling Masjid Raya Medan. Masjid Raya apa, Pak? Al-Masyun. Medan Deli. Yuk kita ikuti yuk kegiatan Lina Ginting bersama Pak Edi di Masjid Raya Medan. Kita intip sejarahnya berdiri masjid ini ya, bersama Bapak Edi, pemandu wisata yang ada di Kota Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan ini saya wabarakatuh. guide lokal dari masjid ini, local guide Agus Maus ya. Sekarang kita berada di Masjid Raya Al-Masyun. Ini salah satu masjid tua di Medan, dan ini satu-satunya masjid selain tempat ibadah umat muslim dan muslimah, juga sebagai destinasi wisata baik dalam negeri maupun mancanegara. Saya Edi dengan pemandu lokal di sini. Masjid Raya Al-Masyun ini dibangun pada masa kedaulatan Sultan Delhi ke-9, Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam Syah, dengan memakan waktu 3 tahun dari tahun 1906 sampai 1909. Jadi Masjid Raya Al-Masyun ini pertama kali digunakan pada tanggal 19 September 1909 dengan arsitek seorang Belanda namanya A.J. Ding Emmans ya. Oke, seperti kita saksikan bentuk bangunan ini. Masjid ini sebenarnya bersegi 8 ya, bersegi 8, dan masjid ini mempunyai 5 kubah. 5 kubah itu kemungkinan besar ditarik dari rukun Islam ada 5 dan sholat 5 waktu. Masjid Raya Al-Masyun. Jadi Masjid Raya Al-Masyun ini seperti saya jelaskan dibangun pada masa kedaulatan Sultan Delhi yang ke-9, Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam Syah, yang istana beliau Istana Maimun, yang dibangun lebih awal dari masjid ini. Istana Maimun dibangun pada memakan waktu juga 3 tahun dari tahun 1888 sampai 1891. Jadi kalau kita berkunjung ke Istana Maimun, atau mungkin anda sudah berkunjung ke Istana Maimun, seperti disaksikan hampir semua bagian istana itu berwarna kuning. Itu artinya warna kebesaran atau warna keramat di Melayu ya. Jadi Istana Maimun itu diambil dari nama istri Sultan Delhi yang ke-9, Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam Syah, yang membangun istana. Nama istri beliau Tengku Maimunah, dipanggil Tengku Maimun ya. Jadi dibangun Maimun itu ketika itu menghabiskan dana dari hasil perkebunan tembakau Delhi. Kenapa? Karena ini areal perkebunan tembakau Delhi ya. Jadi Maimun itu kalau saya pernah dengar katanya menghabiskan dana sekitar 20.000 gulden dari pembangunan Istana Maimun itu ya. Seperti saya jelaskan 3 tahun dari tahun 1888 sampai 1891 dengan arsitek seorang perwira militer Belanda namanya Theodor van Aert. Anda bisa mengatakan secara singkat Theo van Aert ya. Oke, kita sambil jalan ke makam Sultan Delhi. Kita ingin menyaksikan ada 5 sultan dimakamkan di halaman Masjid Raya Al-Masyun ini. Sultan Delhi ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, dan ke-13. Sementara Sultan Delhi yang sekarang, Sultan Delhi generasi ke-14. Namanya Tengku Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam Syah, Sultan Delhi ke-14. Beliau tahun ini berusia sekitar 22 tahun. Tapi beliau tinggal di Semarang. Kenapa? Karena beliau sedang kuliah di Universitas Diponegoro di Semarang. Jadi beliau dinobatkan jadi sultan ketika usia 8 tahun, tahun 2005. Ayah beliau yang mulia Sultan Othman Mahmud Badra Perkasa Alam Syah, Sultan Delhi yang ke-13 ya. Beliau juga seorang perwira militer. Jadi ketika itu tahun 2004, 2003, 2004, 2005 Aceh kan darurat militer ya. Beliau di BKU kan di Aceh, ditugaskan di Aceh. Beliau meninggal akibat kecelakaan helikopter di Lok Semawe Aceh pada tanggal 21 Juli 2005. Pada tanggal 21 Juli 2005 beliau meninggal akibat kecelakaan helikopter ya. Jadi tanggal 22 Juli 2005 dimakamkanlah beliau di halaman Masjid Raya Al-Masyun ini. Di sini areal pemakaman Sultan, istri dan keluarga di sini ya. Jadi sebelum pemakaman beliau, putra beliau ketika itu yang tertua berusia 8 tahun dinobatkanlah jadi sultan di depan jenazah beliau di Istana Maimun ya, yang usianya sekarang 22 tahun ya. Jadi sultan sekarang ini mempunyai adik ya, adik laki-laki, dan tidak mempunyai adik perempuan ya. Karena ibu sultan sekarang ini berasal dari Makassar. Jadi sultan itu sebelum tinggal di Semarang, beliau tinggal di Makassar, Ujung Pandang ya. Oke, mari kita merapat ke ini. Ini seperti kita saksikan, ini menara masjid ya. Menara masjid ini kalau kita saksikan amati tepat menghadap ke kiblat. Kita lihat dia persis ya.
begitu seksama, kita sekarang posisi berada di Medan, ini barat Medan. Jadi 45 derajat dari barat menuju ke barat laut ya, sebelah itu. Jadi kadang-kadang orang menganggap, atau kalau yang belum tahu, masjid ini menghadap ke barat kiblatnya, padahal tidak ya, menghadap ke barat laut. Oke. Nah, jadi inilah pemakaman Sultan Delhi. Ada 5 sultan dimakamkan di sini ya. Ini makam Sultan Delhi yang ke-13. Oh, ini Sultan Delhi yang ke-15, Pak? Ke-13. Ke-13 ya. Jadi beliau yang perwira militer ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan tadi, beliau meninggal pada tanggal 21 Juli 2005 di Lok Sumawe Aceh akibat kecelakaan helikopter ya. Jadi sebelum pemakaman beliau, putranya yang kedua berusia 8 tahun ini pun juga bakal jadi sultan sekarang generasi ke-14 ya. Beliau Sultan Delhi ke-13. Ini makam ayah beliau, Tengku Hasmi Perkasa Alam Syah. Sultan Delhi yang ke-12. Sultan Delhi yang ke-12. Dulu beliau semasa hidupnya juga tinggal di Jakarta karena beliau sebagai anggota DPR pusat juga. Kalau dulu kan orang-orang yang berpengaruh daerah bisa duduk sebagai anggota DPR pusat ya. Jadi beliau meninggal itu tanggal 4 Mei 1998 di Jakarta. Sudah pensiun dari anggota dewan. Jadi Sultan Delhi ini ayah dari Sultan Delhi yang ke-13. Ini Sultan Delhi ke-12 ya, Tengku Hasmi Perkasa Alam Syah. Jadi setiap Sultan Delhi itu di depan namanya adalah gelar tengku. Itu beda dengan tengku di Aceh ya. Tengku di Aceh itu gelar orang tuan-tuan guru dan ustaz yang ulama ya. Dan di sini gelar bangsawan. Kalau di Aceh itu gelar bangsawannya adalah tengku ya. Jadi di setiap Sultan Delhi itu, setiap generasi ada di belakang namanya Perkasa Alam Syah. Alam Syah ya. Oke. Jadi ini 3 sultan sebelumnya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Oke, ini kita sekarang berada di makam dari Sultan Delhi yang ke-9, Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam Syah, Sultan yang membangun Istana Maimun dan masjid ini ya. Jadi ini makam beliau, Sultan yang ke-9, ini makam anak beliau, Sultan Delhi yang ke-10. Sultan ke-10. yang ke-10. Dan ini Sultan Delhi yang ke-11. Ada berapa makam di sini, Pak? Di sini ada semuanya totalnya, ini 4 ya. Ada 12 dan 10. Nah, kalau semuanya yang di total kita enggak. Kalau yang di luar, Pak? Di luar, itu makam ada keluarga juga. Oh, keluarga dari Sultan. Dan ada juga kerabat ya. Kalau ini makam para istri dan putri ya. Ini sedangkan yang di luar, ini makam dari istri Sultan Delhi yang ke-12. Kalau ini, Pak? Ini istri Sultan Delhi yang ke-12, istri dari Tengku Hasmi Perkasa Alam Syah, Sultan Delhi ke-12, istri beliau ya, Tengku Zainab. Beliau berasal dari Aceh. Sedangkan yang di tengah makam ibu dari Sultan Delhi ke-12, yang itu sepupunya. Pak, itu yang kuning itu fungsinya Itu buat makam apa? waktu dijelaskan. Oh, Kalau gitu. ini ada makam dari Tengku Husni. Tengku Husni di masa hayat beliau, adik dari Sultan Delhi yang ke-12, Tengku Hasmi Perkasa Alam Syah. Setelah itu Raja Muda Delhi, waktu itu Pak Tengku Hamdi Orban Delikan ya, sekarang Nazir Masjid ini juga, ini adik beliau. Oh, ada beliau. Ini gelar Tumenggung ketika masa hayatnya ya. Ya. Kalau ini makam dari Ibunda Tengku Khairina. Ibunda Tengku Khairina istri dari Tengku Hamdi Orban Delikan, Raja Muda Delhi ya. Dan beliau juga
Tunku Hamdi kalau mereka Nazir Masjid Al Masyhur ini. Ibu Khairina ya. Ibu Khairina. Jadi beliau meninggal sekitar 2 bulan yang lalu. Masih baru ya Pak? Ya, ini artinya warna kebesaran dari keluarga Sultan warna kuning ya. Ini biasa makam baru ya. Jadi kalau makam baru wajib seperti ini Pak? Begitu kalau di keluarga kesultanan ya. Warna gitu. kuning warna kebesaran ya. Warna kuning. Kuning dan hijau ya Pak ya? Kuning dan hijau itu ya itulah. Kalau kuning semua pun ada juga ya. Iya. Dan ini areal pemakaman keluarga semua. Seperti kita saksikan ya, areal pemakaman keluarga. Kalau yang di dalam tembok itu, kita dari sini aja turun. Iya Pak. Ini di dalam tembok ini ada 3 makam. Dalam tembok ini Pak? Di dalam tembok ini kita bisa masuk. Makam dari Putri Sultan Lili yang ke-9. Tunku Sri Kemala, makam dari Putri Sultan Lili ke-9. Assalamualaikum. Makam itu menantunya ya. Dan ini cucu Sultan Lili ke-9. Ini kita ada di makam Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Tengku Rijal Nurdin. Beliau meninggal yang kecelakaan pesawat mendarat. Ya, kemarin meninggal karena kecelakaan pesawat udara 5 September 2005. 5 September ya Pak? 5 September 2005. Beliau kakak, abang kandungnya Tengku Eri kan Pak? Iya benar. Kemarin kan Bupati Sedang Bedage. Ya. Ini makam ayah dan ibu almarhum Gubernur Sumatera Utara Haji Tengku Nurdin. Kita masih dalam lingkungan masjidnya. Sampai di sini dulu ya perjalanan Lina Ginting hari ini. Kita lanjut di perjalanan berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum buat semuanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, like dan komennya. Dadah.